Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ikhwan wal akhwat fiddin, kembali bertemu bersama kami Mukhtalifun Alwan. Pada video kali ini kita akan kembali membahas tentang penyakit kolbu bersama spesialisasinya ya, yaitu Ustadz Pangat atau Pak Pangat. Langsung kita ke Pak Pangatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, fresh ya tampilannya ya. Alhamdulillah. Seger namanya ya kan? Ya apalagi lah cewek sekarang. Iya, betul. Looknya lebih muda dia. Wah, Ya gitu. kalau lebih muda mungkin pandangan hakim aja. Orang secara umur udah berumur. Berumur boleh Pak, tapi jiwa tetap. Ya itu harus. Iya, ruhnya tetap muda dia. Ruhnya harus penuh semangat kan. Iya, betul, nggak boleh loyo, apalagi bahas-bahas penyakit kolbu ya kan Pak. Iya. Nggak boleh loyo, harus semangat untuk mengevaluasi diri. Kira-kira gitu Pak ya. Kalau kita kaitkan dengan kajian Pak Budi kan juga tentang roh itu kan power. Ya kita harus mengoneksi diri kita dengan seperti itu supaya tidak terpengaruh dengan fisik. Iya, betul. Kadang-kadang kan kebanyakan orang terpengaruh dengan fisik kita. Iya, betul. Makanya kita gabungkan lah supaya tetap segar. Iya, betul. Segar di dalam, terpancar juga keluar, gitu kan Pak. Oke, apalagi segar dalam kita berisalah, Waduh. segar kita dalam berdin, segar dalam kita mencari ilmu keagamaan. Iya, betul. Yang bersumber dari Al-Quran. Yang bersumber dari Al-Quran itu udah pasti. Betul, siap. Oke. Kembali bahas penyakit kolbu nih, Pak Pangat, gitu ya. Ya, insya Allah. Video kali ini penyakit kolbu apa namanya, Pak? Nah, kalau ditanya penyakit kolbu apa sih sebetulnya yang kita bahas masih yang kayak semalam. Apa itu, Pak? Tentang kolbu, ya kan? Tentang ainun, tentang ajanun, masih sama seperti itu juga. Cuman fungsinya nanti bisa lain. Kalau yang Bapak bilang semalam kan kita diberi fasilitas 3 kan. Ya. Hati, ya kan, telinga, mata. Ini bisa mengantarkan kita ke surga, juga bisa mengantarkan kita ke neraka kan. Ya. Nah ini nanti kita kupas lagi, tapi dengan makna kolbu yang lain. Gitu. Kalau pakai bahasanya jenis penyakit hati yang lain. Iya, oke. Nah gitu dia. Kalau memang mau langsung ya buka aja di surat Al-Hajj. Al-Hajj ayat 46 ya. Al-Hajj ayat 46. 46 ya. Langsung baca aja Pak ya. Boleh, silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afalam yashiru fil ard. Lanjut Pak. Oke, silakan mau lanjut aja nggak apa-apa. Fatakuna lahum qulubu ya'qiluna biha au azanum yasma'una biha. Oke, lanjut lagi. Lanjut aja, habiskan aja. Fa innaha la ta'mal absaru walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Oke? Ya, Habiskan. siap. Nah, di sini lapas di sini dimulai dari kata afalam. Afalam ya. Yasiru fil ard. Diawali dari sebuah pertanyaan. Iya, afalam. Maka tidakkah? Ya kan? Kenapa Allah mengawali dari sebuah pertanyaan? Sementara yang ditanya itu udah punya jawaban. Mungkin mempertegas gitu Pak. Atau mengingatkan biar sadar mungkin itu ya. Bisa jadi. Bisa jadi ya. Tapi kan kita juga perlu memaknai kenapa Allah mengawali dari sebuah pertanyaan. Yang pertanyaan itu sebetulnya semua orang bisa menjawab. Ya. Kan afalam yasiru fil ard. Maka tidakkah ya kan, mereka berjalan di bumi? Jawabannya apa? Ya pasti berjalan. Pasti berjalan, kan? Iya. Pasti berputar kan? Betul. Namanya hidup di bumi. Lalu kenapa kok ada pertanyaan seperti itu? Ini kan agak-agak macam mana gitu kan kalau secara awam kita memahaminya kan gitu kan. Betul. Terus fataquna lahum. Ya kan? Sehingga mereka menjadi qulubu ya'qiluna biha. Hati, akal dengannya. Ya kan? Manusia seperti ini yang mereka hanya berjalan di bumi, mereka hanya mengandalkan mendayagunakan pola pikir. Pikir akal. Jadi kalaulah bisa dibilang lebih bermain logika. Lebih pakai logika. Iya, oke. Jadi memang akalnya bermain betul. Bukannya tidak bermain.
Au azanu yasma'una biha. Ya, betul. Dan telinganya juga menyimak dengannya. Bukan tidak menyimak. Sama kan? Semalam azanunya juga, kalau semalam azannya tidak menyimak kan? Betul. Di sini azanunya justru malah menyimak. Oh, iya, oke. Didaya gunakan dia. Lalu kok bisa ya? Dia akalnya main, ya kan? Telinganya main. Fa innaha la ta'ma, ya kan? Ya. Maka sesungguhnya mereka itu tidak buta. Kenapa tidak buta? Al-absar, ya kan? Jelas kan? Al-absar kita artinya apa? Ideologi kan? Pandangan. Ideologi, pandangan, betul. Jadi mereka mengandalkan akalnya, mereka juga mendayagunakan azanunnya, mereka juga mengandalkan basornya. Jadi sama-sama digunakan di sini. Sama-sama dipakai. Ya, paham. Ya kan? Sama-sama dipakai, bukan nggak sama dipakai. Nah, itu kan sementara kan kalau lah kita bicara kata walakin, setelahnya itu kan bahannya itu kan kata wa'atob, kata penghubung dari yang kita baca tadi. Ya. Sementara lakinnya itu kata istidrak, yang dipakai untuk menyangkal atau menafikan kalimat sebelumnya, dan menegaskan atau mengukuhkan kalimat sesudahnya. Iya, betul. Nah, makanya kita lihat kalimat sesudahnya. Ini kan disangkal ini. Betul. Kalimat yang sudah kita baca tadi, yang di atas tadi kan. Ta'mal qulubul lati fi sudur. Nah, ini dia. Ya. Yang buta itu hatinya yang ada di dalam dadanya. Jadi akalnya bermain, iya. Akalnya digunakan untuk mikir, iya. Telinganya digunakan untuk mendengar, iya. Betul. Matanya digunakan untuk melihat, iya. Nah, masalahnya di sini dipertegas, ya kan? Yang buta itu hatinya. Hati yang mana? Hati yang ada di dalam dadanya. Iya, betul. Berarti apa? Dari 3 yang potensi yang kita bahas tadi, video yang lalu, hati, ya kan? Mata sama telinga. Ya. Kalau semalam jelas dia tidak mendayagunakannya, ya kan? Kupingnya tidak untuk menyimak, matanya tidak untuk memandang. Betul. Atau ideologi kan gitu kan. Nah di sini yang dibilang buta itu bukan matanya. Yang dibilang buta itu adalah mata hatinya. Gitu dia. Cemana kita bilang buta mata hatinya, coba lah. Itu tadi yang Pak bilang tadi. Dia sering menggunakan akalnya saja. Pakai akal. Dia hanya beranjak benar dan salahnya apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, ya kan? Nah gitu. Dia hanya dengan metode akalnya saja. Nah ketika bicara tentang ayat ini ya pandai-pandailah kita. Kembali kalau yang semalam ini di sini sangat jelas berarti 3 potensi itu 1 diantaranya tidak difungsikan. Iya. Nah kan gitu kan? 2 sudah difungsikan dengan baik. Masalahnya yang 1 tidak difungsikan. Iya betul. Betul nggak bisa jalan juga. Iya kan? Iya betul. Tidak difungsikan kan? Betul. Nah, cobalah Hakim coba cermati, coba pikirkan pelan-pelan. Kenapa bisa seperti ini? Oke. Karena siapa saja yang dia memiliki kolbu seperti ini, kolbu takma, ya kan? Takma ya. Ya, itu akan menyelesaikan hidup dan kehidupan orang yang punya kolbu seperti tadi itu dunia akhirat. Sampai sana ya? Ya iya. Namanya dia hanya mengandalkan akal. Ya kan? Betul. Ya. Dia hanya mengandalkan penglihatannya. Dia hanya mengandalkan pendengarannya. Tapi masalahnya tidak digunakan kolbunya dengan baik. Betul. Justru malah kolbunya buta. Betul. Hatinya yang buta. Ya. Kalau kita bolehlah agak mungkin bahasa guyon sedikit. Guyon sih. Mengingatlah. Mengingat ya. Silakan Pak. Kalau Hakim pernah dengar lagu Pak Haji Rhoma Irama. Karena lagu yang buta mata hatinya. Ya. Lagu itu kan sempat tenar juga. Dulu gitu Pak? Oh iya. Termasuk Bapak dulu juga penggemar juga. Wah, betul. Udah didakwahkan
sama Pak Haji Rhoma Irama. Tapi ya tetap saja. Iya, betul. Karena orang kan memahami biasanya buta itu kan fisik, mata, kan gitu aja. Sementara dalam Quran, mata itu kan basor, mempunyai daya pandang. Daya pandang kita bahas kita semalam. Kan begitu kan. Nah di sini yang disebut yang buta mata hatinya. Mata hatinya. Jadi orang yang memiliki jenis penyakit kalbu takma tadi, ya, dia bisa sesat hidup dan kehidupannya dunia akhirat. Dunia akhirat? Buktinya mana? Kita lihat. Di 1772. Al-Kahf. 1772 ya Pak ya? Al-Isra ya, sorry. Kita lihat buktinya. Di surat Al-Isra, surat yang ke-17 ayat 72. Kalau enggak Bapak saja yang baca. Boleh, silakan Pak. Nah, ya kan? Saya menyimak aja. Waman kana fi hazihi. Dan siapa saja ya kan adalah di dunia ini a'ma yang buta fahuwa maka dia fil akhirati di akhirat a'ma lebih buta fa'adalu sabila dan lebih tersesat dan lebih sesat jalannya. Terus ya oke, siap. Agak dijelasin lah Pak ayatnya. Jadi siapa saja yang mereka tadi yang hidup di dunia tadi, yang berjalan di dunia tadi, ya kan, mereka buta, ya kan, maka dia di akhirat, ya kan, lebih buta dan lebih dolan, lebih sesat, sabil jalannya. Betul. Ini kan mempertegas. Kalau yang tadi kan kata akmanya kan sama dia. Ya. Jadi bukan cuma kehidupan di dunia, tapi kehidupan di akhirat pun dia juga dolan. Nah, gitu dia. Nah, itulah sepintas lah ya pembahasan kalbu takma yang sebetulnya mudah cukup dipahami, tapi tidak banyak orang yang menyadari. Bisa juga termasuk kita sendiri. Iya, betul. Nah, nggak tahu ternyata ngidap dari situ ya. Nah, ya jujurnya ke kita sajalah. Sering kita kan mendaya gunakan telinga kita. Iya, sering kan kita mendaya gunakan mata kita untuk melihat dengan yang benar. Iya. Sering kan kita bermain akal, bagaimana untuk menggapai semuanya dengan akal kita. Tapi kita melupakan hati yang ada di dalam dada kita. Siap. Nah, itulah yang dibilang kalbu takma. Kalbu yang buta. Jadi kan masih berkaitan dengan yang semalam kan. Betul. Kalau yang semalam 3 potensi bisa mengantarkan kita ke surga, juga bisa mengantarkan kita ke neraka. Betul. Karena dia tidak mendaya gunakan hati, ya kan, telinga dan mata. Ya. Dan di sini dia menggunakan akal, dia menggunakan telinga, dia menggunakan basor, tapi buta mata hati. Nah, ini kan makanya tidak klop dia. Betul. Makanya saya bilang tadi, di sini bisa membuat sesat bagi sang pengidap kalbu seperti tadi, kalbu takma tadi, hidup dan kehidupan dunia dan akhirat. Iya. Kenapa? Karena hanya bermain akal. Oke. Nah, gitu dia. Bermain dari akal. Iya, gitu. mengandalkan akal. Dia tidak pernah, kalau kita bahas enaknya begini saja. Kita membahas Quran. Ini kan tidak sesuai dengan akal kita. Iya, betul. Ya kan? Betul. Kadang-kadang akal kita hanya bisa membenarkan yang belum tentu benar. Betul. Makanya kan perlu nahu, perlu segala macamnya kan. Iya, betul. Mandiri, Pak. Iya. Makanya kita tidak hanya bisa menggunakan akal kita. Kita harus memang bagaimana bahasa Quran itu yang kita ikuti. Yang bisa mengikuti bahasa Quran, yang pasti kalbu. Ya. Nah, gitu dia. Pasti hati. Masalahnya kan penyakit ini kan hati yang ada di dalam dada. Iya, kalau dibedah bagaimana? Nah, kan gitu kan. Siap. Nah, mungkin itulah penjelasan dari Bapak. Itu, Pak. Ada pesan lagi mungkin, Pak? Kalau pesan-pesan ya itu tadi ya. Nah, kepada saudara-saudara saya semuanya dimanapun berada, yuk sama-sama kita mengintrospeksi diri kita. Boleh menggunakan akal, tapi toleransikanlah dengan kalbu kita, dengan hati kita. Jadi ada kerjasama antara akal, ya kan, telinga, mata, sama hati. Iya. Itu bekerja sama. Betul. Lebih lengkap di sini kan. Semalam 3, di sini ada 4. Ada 4 ya. Ada akal, ya kan, ada kalbu, ada telinga, ada mata. Nah, ketika ini kita gunakan semuanya pasti akan lebih sempurna. Iya, siap. Benar. Jadi jangan pincang satu. Ketika pincang satu saja bisa menyebabkan
hidup kita sesat dunia maupun akhirat. Wah, wah kan. ngeri. Jadi sangat berbincang ya. Betul, betul, betul. Gunakan semuanya. Maksimalkan dengan baik yang sudah Allah fasilitasi sama kita. Iya, siap, siap. Oke, kalau gitu terima kasih sebelumnya Pak, semangat. Nah, Insya Allah ke sama-sama. depan kita bahas tentang penyakit kolbu lagi ya. Oke. Jadi kalau ini tadi obrolan kita bersama Pak Supangat yang udah buka buka Qurannya, sudah boleh dicek-cek gitu ya Pak ya. Ya, silakan. Dicek, dievaluasi diri, mudah-mudahan ada perubahan ke depannya. Itu saja. Binasri minallah wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.